Eyang tidak bisa membatasi jawaban, harus bacalah atau bacakanlah. Mungkin Ilmi punya jawaban versi lain, yang dimaksud harus menggunakan uswatun hasanah. Kalau menurut Ilmi jawaban perintah Iqra itu berkaitan dengan uswatun hasanah, maka kita tunggu diskusi dengan tema uswatun hasanah, karena menurut Eyang itu tidak terkait. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kemudian selanjutnya dibalas oleh Eyang. Saya sudah menduga sebelumnya bahwa yang menjadi sandaran berpikir Bung M. Ilmi adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai yang pertama kali diturunkan. Baiklah, diskusi cukup sampai di sini dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Jadi yang merasa diskusinya harus dihentikan karena landasan berpikir Muhammad Ilmi ini adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai yang pertama kali diturunkan. Jadi timbul semacam dugaan ya, apakah menurut Eyang itu surat yang pertama kali diturunkan itu bukan Al-Alaq. Nah, itu logikanya seperti itu. Logika berpikirnya kalau dengan alasan landasan berpikir Al-Alaq itu sebagai yang pertama kali diturunkan, kemudian yang jadi mengundurkan diri dari diskusi ini, berarti secara tidak langsung ada logika kebalikannya, bahwa menurut Eyang surat yang pertama kali diturunkan itu bukan surat Al-Alaq ya, tapi itu masih dugaan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini moderator. Saya mau tanya pada Ilmi, bisa tidak membuktikan kalau Al-Alaq 1-5 adalah yang pertama turun? Tolong dijawab dengan lengkap, terima kasih. Bukti kalau Al-Alaq 1-5 turun yang pertama. Bukti berupa rujukan ayat atau hadis sahih atau sumber apapun yang kuat. Jadi sebenarnya saya ingin membuat yang jangan sampai out dulu dari diskusi, tetapi syaratnya ya Ilmi harus menjawab pertanyaan itu. Kemudian dibalas oleh Ilmi, sebelum masuk ke jawaban, kita pecahkan dulu uswatun hasanah itu bagaimana, karena mentaati Rasul tanpa mentaati uswatun hasanah akan aneh. Kalau begitu ganti judul diskusinya dengan topik uswatun hasanah dan saya menyatakan out. Wah, kalau membahas uswatun hasanah yang out ini. Nah, ini yang masih melanjutkan. M. Ilmi yang terhormat, dengan apa kita melaksanakan perintah Iqra? Itu judul yang Anda tulis. Sebelum masuk ke bahasan lebih lanjut, saya tanya arti kata perintah Iqra. Anda mengalihkan pembicaraan ke frasa uswatun hasanah. Kemudian dibalas oleh Ilmi, justru dengan uswatun hasanah pada Rasulullah kita melaksanakan perintah Iqra. Nah, ini. Jadi di sini letak ketidakklopannya ya. Jadi yang itu menganggap Ilmi itu mengalihkan pembicaraannya. Tetapi dari sudut pandang Ilmi bahwa untuk menjawab perintah Iqra itu harus menggunakan uswatun hasanah. Tetapi oleh Eyang dianggap itu mengalihkan pembicaraan. Nah, itu yang moderator pahami ya, ketidakklopan dalam diskusi. Oke, kemudian saya bertanya ya, arti Iqra menurut uswatun hasanah versi Ilmi apa? Saya bertanya pada Ilmi. Dengan uswatun hasanah pada Rasulullah kita melaksanakan perintah Iqra. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Nah, jadi Eyang bertanya kepada Ilmi. Ilmi menjawab, soalnya yang saya pahami dari Al-Quran,
uswatun hasanah itu untuk yang merujuk pada ajaran Allah, kitabullah. Ini saya baca di mana. Sebelumnya setuju tidak dengan argumentasi di atas ya. Arti ini eyang ya. Arti kata perintah Iqra itu yang mesti dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian pelaksanaan perintahnya dengan berpola atau meniru siapa itu lain soal. Itu dari eyang. Kemudian Muhammad Ilmi membalas, kalau masalah arti kata kan banyak alternatif kata di kamus. Justru yang menentukan konteks arti perintah itu dari uswatun hasanah kan. Nah, yang membalas, ya sudah, saya ini buta bahasa, buta aksara. Kalau begitu Anda jelaskan saja apa yang Anda maksud. Konteks arti perintah dari uswatun hasanah. Kemudian Ilmi membalas, faktanya saat diperintah Iqra, Rasulullah dan Anda tidak buta aksara, tapi buta ilmu ismu rabbik. Makanya diperintah Iqra dengan ismu rabbik. Yang membalas, apa itu ismu rabbik? Nah, ini sudah mulai bagus diskusinya, tanya jawabnya ya. Apa itu ismu rabbik? Kemudian Ilmi membalas, nah ini tulisannya kecil-kecil ini. Nah, silakan dibaca. Kemudian Eyang membalas, siapa yang membacakannya? Dibalas lagi oleh Ilmi dengan ayat. Ayatnya itu silakan baca. Kemudian dari Eyang membalas, bacalah atau bacakanlah. Wah, Eyang ini masih mengejar ini. Masih mengejar itu. Dari yang tadi Iqra itu sebenarnya bermakna bacalah atau bacakanlah. Ini yang masih mengejar jawaban itu. Kemudian oleh Ilmi dibalas, dalam konteks perintah baca di sini bukan seperti membaca yang dilakukan orang pada umumnya, tapi membaca dengan nomenklatur yang Allah ciptakan supaya bisa menyambung maksud Iqra tersebut. Nah, yang membalas, ada nggak manusia yang bisa membaca Al-Quran dengan benar tanpa terlebih dahulu mendapat bimbingan dari pihak yang berwenang membacakan Al-Quran? Ralat, ada nggak manusia yang bisa membaca Al-Quran dengan benar tanpa terlebih dahulu mendapat bimbingan dari pihak yang berwenang membacakan Al-Quran? Muhammad Ilmi membalas, perintah Iqra itu perintah Allah. Yang berwenang memerintah itu tentunya Allah. Siapa saja manusia yang dibacakan perintah Allah terhadap Al-Alaq 1-5, maka dia menjadi sasaran perintah Allah. Karena perintah Allah itu Al-Quran, sedangkan Al-Quran hudalinas. Kemudian yang membalas, Ilmi yang terhormat, perihal bacaan, membaca, dan membacakan itu menu saya sehari-hari. To the point aja, apakah Anda hendak menyampaikan pemahaman sesuai anggapan Anda bahwa yang pertama kali turun dari bacaan Al-Quran adalah surat Al-Alaq 1-5? Masih ngejar itu ya. Kemudian masih yang belajar lagi yang benar perihal apa itu bacaan, agar Anda paham perihal siapa pihak yang dikehendaki sebagai pembacanya oleh pihak yang mengadakan bacaan. Ini membalas, kalau soal mana sunnah yang pertama kali, justru mari kita sama-sama buktikan dengan parameter sunnatul awalin sebagai solusinya. Kemudian Eyang membalas, katakan iya jika memang iya dan katakan tidak jika memang tidak. Oke. Kemudian Ilmi membalas dengan ayat ya. Silahkan baca sendiri, pahami. Kemudian Eyang membalas, bisa Anda jelaskan
Siapa itu pihak pertama yang berbicara dengan memakai kata ganti nahnu pada redaksi tersebut? Tentu Allah tidak bisa dipisahkan dengan risalah Rabb dan malaikatnya, Rasulnya. Yang membalas, konkretnya siapa? Masih berlanjut. Konkretnya siapa ya? Kemudian ini ada pesan yang dihapus. Nah, ini yang ngomong atau berucap siapa? Nah, ini ayat ini maksudnya siapa? Jadi yang dikejar itu posisi yang dikejar oleh yang itu adalah posisi pihak ya, pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, pihak ketiga siapa. Kemudian makna dari ikro itu bacalah atau bacakanlah. Jadi semacam itu ya. Kemudian si ilmi membalas, siapa saja yang mau jadi bagian dari muslimin, omongan di atas itu sebagai omongan ahsanu. Itu jawaban ilmi. Nah, kemudian masih yang ngejar nih. Yang ngomong atau berucap ikro bismi rabbik itu siapa? Kemudian dijawab oleh ilmi, siapa saja yang mau menyampaikan perintah Allah itu maka dialah yang mengikuti uswatun hasanah. Nah, si yang membalas, aduh, kita tutup diskusinya sampai di sini saja. Belajar yang benar tentang bacaan, membaca dan membacakan. Nanti kalau sudah khatam belajarnya, diskusi kita sambung lagi. Penutup yang ya bahwa mungkin jawaban dari ilmi ini tidak nyambung menurut Eyang itu tidak nyambung atau kurang sesuai dengan harapan Eyang. Jadi beliau menyatakan ingin menutup diskusi. Kemudian ilmi masih melanjutkannya dengan ayat ya. Ucapan Allah pada Al-Alaq 1 kan perintah Allah. Rasulullah melaksanakan perintah itu kemudian menyampaikan kembali kan perintah yang dilaksanakan itu kepada manusia lain. Itu namanya tunduk patuh, tidak menyembunyikan al-haq. Coba bayangkan kalau Rasulullah dan sahabatnya diam membisu saja tanpa menyampaikan kembali perintah Allah itu. Bayangkan kalau Rasulullah dan sahabatnya membutakan diri dan menulikan diri serta membisukan diri saat perintah itu diterimanya dari Jibril. Masih dilanjut Muhammad Ilmi ya. Tugas pokok dan fungsi Rasulullah kan hanya menyampaikan ayat-ayat yang menerangkan segala sesuatu sesuai yang diajarkan Allah melalui Jibril, melalui Al-Qalam. Ini yang sepertinya sudah out ini. Makanya udah berhenti berdiskusi, tapi masih menyimak. Kemudian ilmi masih melanjutkan, bukan untuk membuat orang paham ruh Al-Quran itu, bukan. Nah, sampai di sini. Jadi tentang tadi tema dengan apa melaksanakan perintah Iqra itu berhenti karena mungkin ada beberapa hal yang masih belum klop, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber itu bisa kita ambil manfaatnya. Dan tentunya kedua narasumber itu tidak berhenti di situ. Mereka masih melanjutkan sebenarnya di grup Facebook. Nanti kapan-kapan kita ulas lagi karena yang tadi itu merupakan grup messenger ya yang saya buat ya agar tidak diketahui banyak orang dulu ya. Tetapi sepertinya mereka berdua melanjutkan di grup Facebook ya, nanti kapan-kapan kita ulas lagi untuk sesi kedua ya. Ya itu tadi
yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan, teman-teman semua. Mudah-mudahan ada yang diambil manfaatnya ya dari diskusi tadi, dan mudah-mudahan juga ada titik temu dari kedua belah pihak dengan diskusi yang semakin ke depan, diskusinya semakin baik, bukan saling menghujat satu sama lain, tetapi lebih fokus kepada argumentasi ya. Karena fokus dari diskusi yang ingin Peta Islam sampaikan itu ingin memberikan wawasan kepada kawan-kawan yang lain, bukan untuk menang-menangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kita ulas lagi mengenai tentang perdebatan atau diskusi bersahabat ya, perdebatan pikiran sebenarnya, argumentasi sebenarnya, agar teman-teman bisa menilai mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih logis, yang nanti bisa digunakan untuk bahan ratil ya di rumah sendiri-sendiri, bahwa sebenarnya ilmu Allah ini sangat luas ya. Jadi mau tidak mau kita harus terus untuk belajar ya dari siapapun, tanpa memandang siapa yang bicara. Selama apa yang disampaikan itu ilmiah sesuai Al-Quran, maka sebaiknya kita terima seperti itu. Baik sobat peta semua yang ada di manapun kalian berada, jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ke depan Peta Islam bisa lebih baik. Kalaupun ada yang perlu dikritik, silahkan komentar ya, atau menyampaikan lewat grup, silahkan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Peta Islam itu tidak milik kelompok siapapun ya, tidak milik kelompok siapapun, tidak condong kepada golongan apapun. Peta Islam itu hanya sebuah channel YouTube yang saya miliki, kawan-kawan tim kami punya tim yang kami miliki, yang saya harapkan bisa menyampaikan ya, ilmu-ilmu dari kawan-kawan siapapun ya, tidak memandang golongan, tidak memandang latar belakang, tetapi bila ada yang mempunyai wawasan tentang dunia keislaman dan Al-Quran, maka Peta Islam siap mengulas seperti itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada semuanya. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.